Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Bukhari dengan NIM 29023500045. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SH.MPD. Sini saya akan menjelaskan tentang hukum perbankan dan sekuritas. Yang pertama, ada pengertian dari perbankan. Hukum perbankan mencangkup segala sesuatu yang mempengaruhi bank, lembaga, bisnis, dan metode serta proses yang terlibat dalam menjalankan bisnis mereka. Sehubungan dengan dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Dalam bahasa Indonesia, kata bank berarti lembaga keuangan yang usaha utamanya adalah memberi pemberian kredit dan jasa pembayaran serta peredaran uang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada ketentuan umum pasal 1 ayat 2, bank adalah perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan memberikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk lain berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Menurut Mumir Fuaidi, ia merumuskan hukum perbankan sebagai seperangkat asas hukum berupa ketentuan hukum, jurisprudensi, doktrin, dan sumber hukum lainnya yang mengatur perbankan sebagai lembaga dan aspek-aspek dalam kegiatan sehari-hari, tanda-tanda yang harus dipatuhi oleh bank, tingkah laku pejabatnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan perbankan, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank, keberadaan perbankan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia perbankan. Di sini ada ruang lingkup perbankan. Yang pertama ada asas hukum perbankan. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa asas hukum perbankan mendasari Bank Indonesia adalah menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip yang digunakan dalam perbankan mengacu pada prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang termaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa ekonomi beroperasi sebagai perusahaan bersama berdasarkan kekerabatan adalah prinsip struktur. Jadi mari kita berharap bahwa harapan ini tidak akan menciptakan monopoli. Di sini ada pelaku bidang perbankan. Para pelaku di bidang perbankan seperti agen komisi, pengurus dan pegawai, serta pemangku kepentingan mengenai bentuk kepengurusan berbadan hukum seperti PT Persero, perusahaan data, koperasi atau perseroan terbatas, tentang bentuk kepemilikan negara, swasta, patungan dengan pihak asing atau bank asing. Yang ketiga ada regulasi perbankan. Regulasi perbankan yang khusus dimaksudkan untuk mengatur proteksi kepentingan umum operasional perbankan seperti pencegahan persaingan tidak sehat, pembatasan persaingan, perlindungan nasabah, dan lain-lain. Sini ada prinsip-prinsip perbankan. Yang pertama ada prinsip kepercayaan adalah asas yang menurutnya transaksi perbankan didasarkan pada hubungan kepercayaan antara nasabah dengan bank. Karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat, maka setiap kegiatan harus selalu menjaga kepercayaan masyarakat agar bank tetap sehat. Yang kedua ada prinsip kerahasiaan adalah komitmen untuk mematuhi semua data perbankan dan undang-undang kerahasiaan yang berlaku. Bank menghormati privasi karyawan, pelanggan, dan semua pemangku kepentingan di industri perbankan. Semua data pribadi yang ada diproses dengan hati-hati, dilindungi, dan digunakan secara sah dan adil. Yang ketiga ada prinsip kehati-hatian atau prudential principle adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan atau disebut perantara keuangan. Karena pentingnya peran tersebut, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting dari peran tersebut. Oleh karena itu, beberapa peraturan perbankan telah memperkenalkan pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan yang harus dipatuhi oleh semua bank. Yang keempat ada prinsip mengenal nasabah atau know the customer principle. Apakah Anda mengetahui prinsip-prinsip nasabah Anda yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23 PBI tahun 2003, tanggal 23 Oktober 2003, merupakan salah satu upaya penerapan prinsip kehati-hatian yang merupakan asas hukum dari Undang-Undang Perbankan. Fungsi dan tujuan utama Fungsi utama penyelenggaraan perbankan tercermin dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan pihak yang membutuhkan dana atau disebut dengan lack of money. Pada saat yang sama, tujuan perbankan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga ditunjukkan pada isu-isu non-ekonomi yang berkaitan dengan stabilitas nasional yang meliputi stabilitas politik dan stabilitas sosial. Hal tersebut sepenuhnya diatur pada pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi, tujuan perbankan di Indonesia adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan kesejahteraan rakyat umum. Di sini ada sumber-sumbernya. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi undang-undang itu sendiri dan tergantung dari sudut pandang, baik dari sudut pandang ekonomi, sejarah, teknologi, atau filosofis, atau ahli industri perbankan dalam umum, menyatakan bahwa kebutuhan lembaga perbankan masyarakat menghasilkan isi undang-undang yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhitungkan karena pengetahuan tentang asal-usul hukum dianggap perlu. Sebaliknya, sumber hukum formal adalah tempat di mana peraturan dan tatanan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dapat ditemukan. Ini ada pengertian sekuritas. Pengertian sekuritas berdasarkan KBBI hampir serupa dari Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK, yang kemudian menyebutkan bahwa sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang kemudian dapat diperdagangkan. Misalnya, obligasi, sekuritas, deposit, right, saham, hipotek, wesel, kupon, scrip, jaminan, promones, dan opsi atau securities. Pengertian sekuritas juga merupakan instrumen finansial yang kemudian mewakili berbagai posisi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Selain itu, sekuritas juga mencerminkan kepemilikan seseorang atau suatu badan usaha atas suatu aset. Istilah alternatif dari sekuritas ini sebagai suatu efek. Kepemilikan sekuritas atau efek wajib kemudian menghasilkan return bagi para pemiliknya sesuai dengan persentase kepemilikan atas aset. Sama seperti aset, sekuritas kemudian merupakan objek yang dapat dengan mudah dipindah tangankan melalui berbagai transaksi jual beli. Adapun perbedaannya adalah sekuritas hanya dapat diperjualbelikan melalui pasar ataupun melalui perusahaan efek. Dalam kegiatan investasi, terdapat dua istilah yang kemudian disandingkan dengan sekuritas, yaitu pasar sekuritas dan perusahaan sekuritas. Pasar sekuritas merupakan suatu lembaga yang menjadi wadah dalam proses jual beli sekuritas di Indonesia. Pasar sekuritas ialah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Adapun perusahaan sekuritas ialah suatu lembaga negara atau swasta penjualan sekuritas sekaligus penyedia fasilitas pengelolaannya. Sementara itu, menurut OJK, perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha dari OJK untuk kemudian menjadi perantara perdagangan sekuritas, penjaminan emisi, serta berbagai kegiatan lainnya, sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengawasan modal. Ini ada jenis-jenis sekuritas.
Yang pertama ada utang. Jenis sekuritas yang pertama ialah obligasi atau surat utang, yaitu suatu sekuritas berharga yang kemudian dijual dengan entitas untuk mendapatkannya pinjaman dari investor dengan imbalan bunga tertentu. Contohnya, pada sekuritas jenis ini adalah surat utang negara atau SUN, saving bond retail atau SBR, sekuritas syariah berupa sukuk, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ekuitas. Ekuitas merupakan bentuk kepemilikan yang dipegang oleh pemegang saham pada suatu entitas tertentu. Contohnya pada suatu perusahaan yang didapatkan dengan wujud saham meliputi saham biasa serta saham preferen. Biasanya, setiap pemegang saham kemudian akan mengantongi hak untuk dapat mengendalikan perusahaan dengan adanya hak suara di dalamnya. Di sini ada tips memilih sekuritas. Yang pertama yaitu terdaftar di OJK. Tips pertama dalam memilih perusahaan sekuritas ialah dengan memastikan terlebih dahulu mengenai nama perusahaan tersebut. Apakah telah terdaftar di OJK? Status perusahaan sekuritas ini juga sangat penting agar dapat menjamin keamanan transaksi perusahaan sekuritas yang telah mendapat izin dapat dilihat melalui laman resmi OJK. Yang kedua ada riset yang diberikan. Pada umumnya, perusahaan sekuritas kemudian akan memberikan berbagai analisa yang berhubungan dengan kondisi pasar pada saat itu secara rutin. Untuk itu, kamu dapat menjadikan berbagai riset perusahaan sekuritas tersebut sebagai bahan pertimbangan. Jika kamu merasa analisa yang mereka lakukan sudah cukup mendalam serta sesuai dengan keperluan, maka kamu dapat mempertimbangkan perusahaan sekuritas tersebut. Yang ketiga ada riset yang diberikan. Ketika mendaftar sekuritas, kamu diwajibkan untuk membayar setoran awal pembukaan rekening dana nasabah atau RDN, mulai dari Rp100.000. Selain pada setoran awal, setiap perusahaan sekuritas kemudian memiliki kebijakan serta ketentuan dalam mematok besaran tarif layanan. Fee transaksi merupakan salah satu sumber mendapatkan perusahaan sekuritas agar tak salah dalam memutuskan. Ada baiknya kamu melakukan riset lebih dulu mengenai perusahaan sekuritas terbaik yang mematok biaya pelayanan lebih terjangkau. Cara kerja sekuritas. Ini ada perantara perdagangan efek atau broker dealer. Perusahaan memiliki peran sebagai pihak perantara perdagangan efek ataupun pada broker dealer. Sehingga mereka kemudian akan melakukan aktivitas jual beli efek berupa surat berharga untuk berbagai kepentingannya sendiri atau untuk orang lain. Selain itu, perusahaan sekuritas biasanya melakukan berbagai aktivitas jual beli saham dan obligasi yang bisa dilakukan di BI ataupun di luar BI. Ini yang kedua ada penjamin emisi efek atau underwriter. Kegiatan lain yang kemudian dilakukan oleh perusahaan sekuritas adalah menjamin emisi efek. Artinya, perusahaan sekuritas kemudian memiliki tanggung jawab penuh dalam membantu calon emitennya untuk dapat melakukan berbagai aktivitas penawaran umum saham atau dikenal juga dengan initial public offering atau IPO, dengan ataupun tanpa adanya kewajiban dalam membeli sisa efek yang kemudian tidak dijual di pasar. Mungkin itu penjelasan dari saya dengan materi hukum perbankan dan sekuritas yang saya pahami, yang saya tahu. Mungkin bila ada yang salah, mohon dimaklumkan. Di sini saya juga masih belajar dan sekian, terima kasih.